Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Kembali kita menyambung pembicaraan tentang lalai, hati yang lalai. Di sini Al-Imam Abdullah ibni Alawi Al-Haddad mengatakan wa minal ghaflati, di antara kelalaian adalah, di antara sifat lalai itu adalah ayyaqra'al abdu, bahwa membaca oleh seorang hamba akan Al-Quranul Karim, atau yasma'uhu, diatap kepada yaqra'a, dia mendengarkan akan Al-Quran. Fala yatadabbarahu, lalu dia tidak mentadabburinya. Wala yatabahama ma'anihi, dan dia tidak memahami maknanya Al-Quran. Itu dianggap lalai. Ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya Arya? Lalai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa maknanya ihsan? Ikhlas. Hati lalai. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, apa maknanya Zakir Rahman? Hati lalai. Itu termasuk sebuah kelalaian. Kalau dia baca Al-Quran, dia dengarkan Quran, dia tidak mentadaburinya dan dia tidak memahami maknanya. Wala yakifu 'inda awamirihi, dan dia tidak berhenti di dekat perintah-perintahnya Al-Quran. Wa zawajirihi, dan teguran-tegurannya Al-Quran. Ketika ada ayat perintah, dia tidak berhenti di perintah tersebut. Ketika ada teguran-teguran, dia tidak terdiam ketika itu. Berarti termasuk sifat lalai. Wa mawa'izihi wa qawari'ihi, dan juga tidak berhenti ketika nasihat-nasihatnya Quran, mawa'iz. Wa qawari' itu teguran keras, dan teguran-teguran kerasnya Al-Quran. Wa kadzalika ahaditsur Rasul alaihi salam,
Begitu juga dia tidak berhenti. Tidak berhenti itu maknanya tidak ambil sikap taat dan patuh di dekat atau ketika hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan jangan, dia bilang iya juga. Dibilang enggak boleh, masih dilakukan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Ya qaza' juga. Itu namanya pakak. Lalai. Wa kalamis salafis salih, dan juga tidak berhenti, tidak mengambil sikap ketika ada perkataan ulama salaf yang soleh. Ulama salaf yang soleh, ridwanullahi alaihim, keridhaan Allah terhadap mereka semuanya. Berarti orang yang tidak lalai itu adalah orang yang mengambil pertimbangan di dalam hidup, orang yang mengambil sikap ketika ada perintah Al-Quran, ketika ada larangan Al-Quran, ketika ada nasihat Al-Quran, ketika ada nasihat dari hadis-hadis Nabi, ketika ada nasihat daripada para ulama salafus saleh. Jadi menjadi sesuatu sikap bagi mereka ketika ada perkataan ulama salaf. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala begini, jangan, Imam Nawawi bilang begitu, jangan. Itu maknanya dia tidak lalai, dia tidak lengah, dia selalu dalam kondisi jaga, waspada, hati-hati ketika ada peringatan-peringatan, teguran-teguran, jangankan dari Al-Quran, dari ungkapan para ulama pun menjadi pertimbangan di dalam kehidupan mereka. Begitu orang-orang yang hati-hati tersebut, yang tidak lalai dan lengah. Bahkan kalau kita lihat dalam segi duniawi, orang yang tidak lalai itu ketika dia membuka deterjen pun dia baca. Sobek di sini. Kan di sini dia sobek. Oh, di sini sobek. Sobek. Enggak pakai gunting, disobek. Berarti dia perhatian. Ini minum aqua gelas, ditelungkupin pantatnya ke atas, kemudian itu dilobangin. Itu betul-betul lalai. Kita nggak tahu entah bagaimana, masa aqua di belakangnya dilobangin, pastinya ditungkupin di bawah. Kemudian sedotannya disambung 3-4. Itu terlalu lalai orangnya. Ada kan sejenis minuman, di atasnya itu ada lubang untuk memasukkan sedotan. Nah, pas di situ dimasukkan. Itu mana orangnya tidak lalai kalau dalam hal-hal duniawi. Begitu juga dalam hal akhirat. Ketika kita bangkit daripada rakaat pertama, setelah duduk istirahat mau bangkit ke rakaat kedua, itu jangan terlalu menundukkan kepala ke depan, kata Imam Nawawi, karena kita akan membentuk rukuknya orang yang salat duduk, berarti telah ziyadah rukun. Jadi hati-hati sekali untuk bangkit itu. Gini, penunduk begitu, tapi dia tegakkan kepalanya. Kenapa kamu begitu? Imam Nawawi bilang kalau dirukukkan, dibungkukkan, berarti kita sudah buat rukun satu. Rukun yaitu rukuknya orang yang salat duduk. Berarti kita ziyadah rukun dalam salat, salat kita batal. Dia hati-hati, perhatian tentang perkataan-perkataan ulama, itu dianggap tidak lalai.
Sehingga perkataan ulama itu dirangkum, dikumpulkan dalam berbagai macam kitab. Kenapa mereka kumpulkan? Karena mereka tidak ingin terlepas daripada nasihat-nasihat ulama, karena mereka orangnya bukan orang lalai, orang yang penuh perhatian terhadap nasihat dan teguran-teguran, bukan hanya dari Quran tapi juga dari kalamnya para ulama. Sehingga dikumpulkan, ada kalam ulama, ada kalam fuqaha, ada kalamnya ahli hadis, ada kalamnya ulama sufi. Apa perkataan ulama sufi? Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirku. Beramal karena orang lain adalah syirik, meninggalkan amal karena orang lain adalah riya. Kenapa kamu nggak pakai sorban? Takut bilang terlalu halim ntar, berarti riya. Kenapa kamu pakai sorban? Supaya dibilang ulama besar, berarti syirik. Nah, itu perkataan-perkataan daripada para ulama. Nah, wa minal ghaflati, di antara sikap lalai atau sifat lalai adalah alla yukthira dzikral mauti, bahwa dia tidak sering menyebut mati. Dia tidak sering mengingat mati, nanti dia lalai. Wa ma ba'dahu, dan sesuatu yang ada setelahnya, min umuril akhirah, dari urusan-urusan akhirat. Jadi dalam sehari itu ada cerita mati, ada kita menyebut tentang mati, ada mengingat diri ini akan mati, baru nggak lalai. Sehingga Imam Qurtubi mengarang kitab yang namanya disebut dengan kitab Tazkirah Imam Qurtubi. Itu menyebut tentang hal ihwal, perkara-perkara yang terjadi setelah mati. Dibaca kitab itu oleh para ulama, dibaca kitab itu oleh para pelajar-pelajar agama, supaya di dalam diri mereka tertanam prinsip ingat mati. Kalau punya perasaan ingat mati, satu saat akan mati, orang itu tidak akan nakal, orang itu tidak akan ambil hak orang lain, orang itu tidak akan berbohong, orang itu akan rajin beribadah, orang itu tidak terpengaruh dengan kawan dan lingkungan. Kenapa? Ingat mati. Apalagi ada berita kawan sekelas meninggal. Tidak ada kawan sekelas itu meninggal? Hah? Itu hati-hati. Kawan sekelas saya sudah meninggal, bahaya itu. Apalagi adik kelas. Adik kelas saja dia meninggal. Nah, wa ma ba'dahu min umuril akhirah, ada cerita-cerita dia selalu mengingat kejadian-kejadian yang disebutkan setelah hari akhirat, setelah kematian, dan yaitu urusan-urusan akhirat. Wa ahwali ahli sa'adah, dan dia mengingat keadaan-keadaan orang-orang yang bahagia. Ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia. Ketika orang bahagia meninggal dunia, bagaimana cara nyawanya dicabut, bagaimana ruhnya dilepaskan dari badan, bagaimana penyambutan malaikat terhadap ruhnya, bagaimana dia tempatkan di alam ruh. Wa ahli saqawati fiha, dan juga keadaan-keadaan ahli celaka padanya akhirat. Maka mungkin di usia antum waktu kecil tidak ada,
Waktu saya masih kecil itu nenek-nenek, orang-orang tua kami itu masih cerita tentang ahli neraka, ahli surga. Sampai-sampai waktu saya kecil dulu, orang tua mengatakan dia ke bulan tuh ada bentuk kayak pohon besar, kemudian ada orang main ayun-ayunan di situ. Nah, ini kata orang tua, nah itu anak-anak yang mati sebelum balik itu dia main-main di situ di bulan, di ayun-ayunan. Kita lihat, oh iya kakak saya meninggal satu tuh di ayun-ayunan nih. Ceritanya begitu, cerita tentang mati, cerita tentang, lalu cerita tentang ahli neraka. Beli buku neraka, ada komiknya. Oh, tuh takut kali bacanya itu. Zaman dulu tuh nggak banyak buku-buku kayak gitu, buku neraka, buku ahli surga. Jadi anak-anak di zaman itu mau dengar kata orang tua. Di surau pun cerita guru-guru TPA itu tentang surga neraka. Di surau-surau anak-anak TPA itu cerita tentang surga neraka. Jadi informasi dari orang tua, informasi dari guru sekolah, informasi pada guru-guru TPA itu tentang cerita surga, tentang cerita neraka, bagaimana orang baik meninggal dunia, bagaimana orang enggak baik meninggal dunia. Informasi waktu itu tidaklah sebanyak dari TV, tidak ada. Ada masanya TV itu enggak ada siaran deh, kosong aja. Kalau dinyalain tuh lalat aja isinya, nggak ada apa-apa. Kalau sekarang nggak ada yang nggak terisi, semuanya informasi datang. Jadi kalah informasi akhirat. Nah, ini yang menyebabkan pergeseran agama di kalangan-kalangan anak-anak. Nggak seimbang lagi cerita akhirat daripada cerita-cerita duniawi. Kalau orang tuanya ahli taskil, di rumah taklim 2,5 jam, ada musyawarah rumah, ada taklim rumah, taklim masjid, jaulah 3 hari. Oh, itu anak akhirat itu lumayan banyak cerita-cerita akhiratnya. Sehingga ketika ditanya kenapa masuk pondok, kenapa enggak SMP, tadi enggak mau masuk neraka. Anak nggak mau masuk neraka. SMP itu neraka. Nah, simpel aja jawabannya. Wala yudminu ala tafakkuri fi dzalik. Dan dia tidak tekun atas berfikir dalam hal tersebut. Tidak tekun. Ada sih bicara mati sebentar aja, nggak tekun. Oh, sudah tuh ya mati-mati aja, nggak ada kemajuan ke cerita mati melulu. Takut dia ke cerita mati, nggak tekun. Itu menyebabkan lalai. Wa minal ghaflati alla yuksira mujalasatal ulama'i billahi wabidini. Di antara termasuk kelalaian adalah bahwa dia tidak sering duduk bersama para ulama. Tidak sering duduk bersama para ulama, baik ulama dengan Allah, ada ulama dengan agama Allah. Ulama dengan Allah artinya ulama yang mengingatkan kepada Allah. Notabene adalah ulama-ulama zikir dan sufi. Dan ulama-ulama dengan agama Allah itu ulama yang mengingatkan dengan agama Allah, hukum-hukum hakam Allah. Notabene adalah ulama-ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis. Itu berbicara tentang hukum hakam. Ulama bicara tentang Allah,
ulama akidah dan tasawuf. Dia enggak sering duduk, bahkan lari kalau ada majelis. Nah, ada majelis bicara tentang zikir, tentang tasawuf, tentang Allah, dia meninggalkan majelis tersebut. Itu termasuk kelalaian. Al-mudzakkirina bi ayyamih, ulama-ulama yang mengingatkan dengan hari-harinya Allah. Tahu hari-hari Allah? Hari-hari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hari yang besar. Wa alaih, dan nikmat-nikmatnya Allah. Wa wa'dihi, dan janjinya Allah. Wa wa'idihi, dan ancamannya Allah. Al-muharridina ala ta'atih, ulama-ulama yang mendorong untuk mentaatinya Allah. Wa ala jtinabi ma'siyatih, dan mendorong untuk menjauhi maksiat kepadanya Allah. Kita terdorong untuk mentaati Allah, terdorong untuk meninggalkan maksiat kepada Allah bi aqwalihim, dengan sebab perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita bergabung kepada dalam masyayikh, dengan masyayikh ketika makan misalnya, ketika dalam perjalanan, itu perbuatan mereka mengingatkan kita ke akhirat. Aktivitas mereka mengingatkan kita ke akhirat. Ketika ada waktu bicara, mereka bicara. Ketika sudah habis bicara, mereka zikir. Sibuk dan zikir. Zikir. Dan tertidur. Bangun zikir lagi. Ada ngobrol lagi. Itu af'al mereka, mengingatkan kepada akhirat. Tidak ada af'al ulama akhirat itu nganggur, enggak ada aktivitas, nyantai di kedai kopi. Benda jumpa Pak Ustaz mendomino, nunggu waktu sore. Itu bukan ulama itu. Itu tidak mengingatkan ke akhirat. Ayah, domino sementara sambil aku buka. Lama kali waktu itu. Domino dia. Bala anak, bala kepala di solid. Itu tidak mengingatkan ke akhirat. Tapi kalau duduk dengan ulama, berpindah dari satu amal ke amal yang lain, berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Jadi tidak ada lepas mereka dari ibadah. Sepanjang waktu itu dari ibadah ke ibadah. Itu maknanya muharridin. Perbuatan mereka memotivasi kita untuk mentaati Allah. Perkataan mereka memotivasi kita untuk mentaati Allah. Wa man lam yajidhum, dan siapa saja yang tidak bertemu dengan mereka, siapa saja yang tidak bertemu dengan mereka, kita tidak jumpa dengan ulama-ulama seperti itu, fakutubuhum, maka kita cari kitab-kitab mereka, allati sannafuha, yang mereka telah karang akannya kitab, tujzi'u an mujalasatihim inda faqdihim, kitab tersebut mencukupi sebagai ganti duduk bersama mereka ketika mereka sudah tiada lagi.
inda faqdihim, ketika mereka sudah tidak ada lagi. Kita baca kitab Imam Nawawi, itu berarti telah menggantikan kita duduk bersama mereka. Kita baca kitab Imam Syafi'i, berarti membaca kitab itu sudah menjadi pengganti kita duduk dengan mereka. Apalagi baca kitab-kitab tasawuf, perkataan-perkataan ulama. Ad-dunya jaifun, dunia itu bangkai. Faman arada dunya fahuwa kal, siapa yang mencari dunia maka dia waw. Oh, keras sekali. Kalau kita duduk di zaman mereka, bagaimana itu? Hah? Ulama-ulama yang orang-orang kaya, orang-orang pejabat tinggi tidak diizinkan duduk depan mereka. Duduk apanya miskin-miskin. Duduk pejabat, kamu pindah ke situ, belakang situ. Dekat saya orang-orang miskin saja. Nah, kamu yang kaya ke belakang situ. Pernah jumpa begitu? Enggak ada. Yang ada cari orang kaya. Senang duduk sama orang kaya dia. Kenapa? Jadi takdir. Khair, kita sudah kehilangan mereka pada hari ini, tapi kita tidak kehilangan dengan kitab-kitab mereka. Maka kumpulkan uang beli kitab. Nah, Ustaz kan baru tahfiz, ya beli dulu semuanya, nanti dibaca. Semuanya beli. Sada kitab beli. Jam buku terjemahan, jam buku-buku bahasa Indonesia itu belum bisa dijamin itu. Antum asal beli saja. Wah, ini betul nih, kesalahan-kesalahan dalam sholat. Beli. Baca Sayyidina salah, nggak boleh baca Sayyidina. Itu salah beli buku namanya. Salah beli buku antum. Jadi kalau beli buku itu tanya dulu dah, yang membeli saja. Nanti salah beli lagi. Jumpanya pengarangnya bukan seperti ciri-ciri yang disebutkan di sini. Nah, ala annal arda la takhlu insyaallah, di atas sesungguhnya bumi itu tidak pernah kosong insyaallah, minhum dari mereka ulama-ulama yang seperti itu, enggak pernah kosong. Cuman kita saja yang belum layak untuk berjumpa dengan mereka, sehingga kita tidak jumpa mereka. Tapi apabila kita berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan para ulama-ulama yang seperti itu, insyaallah Allah akan pertemukan kita. Allahumma rzuqna ziyarata awliya'ikas sholihin. Nah, itu bagian dari doa supaya jumpa dengan ulama-ulama yang punya kualitas. Kita lihat amal ibadah mereka memberikan motivasi kepada kita untuk beramal dan semangat ke akhirat. Datang suatu tempat, Masya Allah, siapa itu? Al-alim, al-lama, al-ustaz. Sedang apa ya? Main game. Itu nggak mengingatkan ke akhirat, itu nggak usah didatangi. Nah, kita pengennya jumpa sama siapa? Yang hal ihwal mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka ngingatin ke akhirat, bukan ngingatin ke dunia. Dunia itu nggak boleh diingatin, udah nampak. Nah, insya Allah kata beliau, bumi ini nggak kosong
Wa in amma fasaduz zaman, walaupun sudah merata rusaknya, wa tafahhasha zuhurul batili wa ahluh, dan walaupun sudah menyebar kemunculan batil dan pelaku-pelaku batil, wa adbaral khassu wal ammu, dan telah berpalingnya orang-orang khusus dan orang-orang awam. Jangankan orang awam, orang-orang khusus kadang-kadang sudah berpaling, mengambil jalur lain. Wa a'radu anillah, dan mereka berpaling dari Allah. Wa an iqamatil haqqi, dan berpaling daripada menegakkan kebenaran. Illa masya Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan label ulama, orang yang disematkan kepadanya titel ulama, titel buya, titel kiai, titel apa lagi? Sebagian di antara mereka telah berpaling daripada prinsip-prinsipnya. Saya pahami? Sampai-sampai fatwanya berubah-ubah. Nah, kenapa? Karena sudah berpaling. Maka pada zaman itu yang tidak berpaling hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, masya Allah, supaya Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang Allah kehendaki tersebut. Wa qalimahum, sedikit sekali mah mereka, sedikit sekali mereka. Wa dzalika liqaulin Nabi alaihi salam, dan hal itu karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun, senantiasa sekelompok, ta'ifah kecil itu, senantiasa sekelompok min ummati, dari umatku, zahirina alal haq, mereka zahir, mereka menampakkan atas kebenaran, la yaduruhum man nawahum, tidak akan membahayakan mereka oleh orang-orang yang berbeda dengan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang perintah Allah, yaitu kiamat. Itu jaminan hadis itulah. Sehingga pada saat yang rusak, yang mungkar menyerajalela, sulit ditemukan keadilan, sulit ditemukan keramah tamahan, sulit ditemukan sopan santun, sulit ditemukan kasih sayang dan sebagainya, pada saat itu tetap aja ada sekelompok dari umat ini yang selalu berpegang dengan kebenaran. Mereka tidak terpengaruh dengan apapun, tidak ada terpengaruh sampai datang kiamat. Ma'a akhbar, beserta ada hadis-hadis, wa athar, dan cerita-cerita sahabat, kathiratin, yang cukup banyak, tadullu, yang menunjukkan, ala, di atas, annal arda, sesungguhnya bumi, la takhlu, tidak pernah kosong, fi kulli zaman, dalam sepanjang waktu, an asabatin min ahlil haq, daripada sekelompok ahli kebenaran, mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnah, mereka istiqomah atas kitab Allah dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahum, namun sesungguhnya mereka, yaqilluna jiddan, sedikit sekali, fi akhir zaman, di akhir zaman, sedikit sekali. Nah,
Wa qad yastatiruna, dan kadang-kadang mereka tertutup. Kadang-kadang mereka tertutup hatta la ya'rifuhum, sehingga seseorang tidak mengenal mereka. Wa yahtadi ilaihim, dan tidak terpetunjuk untuk berjumpa mereka, kecuali ada orang yang bisa kenal dengan mereka, kecuali ada orang yang bisa terpetunjuk ketemu dengan mereka, yaitu at-talibus shadiq, pelajar yang benar. At-talibus shadiq, pencari yang benar. Orang yang betul-betul mencari, orang yang betul-betul pengen ketemu dengan ulama-ulama akhirat tersebut, itulah orang yang akan jumpa. Ar-raghib, yang bersemangat. Al-mukhlisu, yang ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, berarti masih ada kesempatan bagi pada akhir zaman untuk berjumpa dengan mereka, untuk bertemu dengan mereka. Kita berdoa selalu kepada Allah supaya jumpa dengan ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang ikhlas, yang kita lihat tingkah laku mereka, perkataan mereka, itu memotivasi kita ke akhirat. InsyaAllah nanti disambung lagi dengan judul Khairul Qulub An-Naqiyah Minal Batil Wal Syarri Kulli. Sebaik-baik hati, hati yang bersih dari perkara batil, dan sejelek-jeleknya adalah yang sebaliknya. Nah, kita cukupkan. Allah.